जय राधा माधव की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All Guru assembled. All Guru assembled. All Guru assembled. All Guru Shri Guru Shri Gauranga. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्रवर्तिं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा वयं ददाति श्रीपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंशो श्रीरूपं सागरजातं सहगुणाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं समवेता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभावनुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ananda Leela Vigrahaya Hemavadibhya Savisundaya Tasmai Mahaprema Rasapudaya Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. So, as human being, we are always having some sufferings. Sebagai manusia, kita selalu berada dalam penderitaan. We are having miseries, dukkha. Ya, selalu dalam duka cita, dalam penderitaan. But no one wants this dukkha. Tetapi sesungguhnya tidak ada seorang pun ingin menderita. Everyone wants happiness, sukha. Setiap orang ingin suka, ingin senang, bersenang hati, ingin bahagia. Therefore, the dukkha or the suffering or miseries is becoming a burden on us. Karena itu, penderitaan, kesedihan, duka cita, semuanya ini menjadi beban berat bagi kita. And it is very painful. Dan ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan. No one wants to suffer. Tidak ada seorang pun sesungguhnya ingin menderita. But still, dukkha is coming. Still Tetapi that tetap suffering is duka, coming. ya, kesedihan, penderitaan selalu datang pada diri kita. We are trying our best how not to suffer. Kita selalu berusaha dengan cara yang terbaik agar kita tidak menderita lagi. So we are always wanting that there must be some happiness. Dan selalu kita berharap suatu ketika kita akan mendapatkan kesenangan. This is not my desire or your desire. Ini bukan karena keinginan saya ataupun keinginan Anda. This is the desire of all the people in this world. Inilah keinginan dari semua orang di seluruh dunia. So all the human beings, they want somehow they will get happiness. Dan setiap manusia, entah dengan cara apapun, dia ingin kesenangan, dia ingin kebahagiaan. And they are always trying how to get rid of this suffering dukkha. Dan mereka selalu berusaha untuk bisa keluar ataupun bebas dari penderitaan. For that they are making so many plan projection. Untuk hal itu mereka berusaha untuk membuat berbagai proyek, perencanaan-perencanaan dan sebagainya. Single person, society, family, they all want happiness. Apakah orang secara pribadi ataupun secara keluarga, secara masyarakat, bangsa, negara, semuanya ingin sukacita. They are all trying how to get happiness in this life. Dan mereka selalu berjuang keras, berusaha dengan keras untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya ini. Those who are economists, those who are leaders of the society, politicians, all they are trying for getting happiness. Ya, para pemegang kebijakan ekonomi, para pemimpin, para politikus, ya semuanya berjuang keras untuk mewujudkan hal ini. They are trying how dukkha will go, how the suffering will go. Dan mereka selalu berjuang keras bagaimana penderitaan ini, bagaimana kesedihan ini akan hilang. And also nowadays all the scientists, they are trying and they are doing research how to get more happiness. Dan sekarang para ilmuwan juga terus-menerus melakukan penelitian
untuk mendapatkan sebuah jalan, menemukan sebuah cara bagaimana ya masyarakat ataupun bangsa bisa keluar dari penderitaan. Every day new items coming to the market. Ya, setiap hari selalu ada produk-produk baru yang diluncurkan di masyarakat. Only to get happiness. Hanya untuk mendapatkan kesenangan. But still, the human being, they are suffering. Tetapi tetap umat manusia berada dalam penderitaan. The suffering is not going. Dan penderitaan itu tidak pernah hilang. The sadhu, those who have compiled Shastra scripture, Para sadhu, ya, para resi dan muni yang telah menyusun kesusastraan Weda, what they are saying? apa yang mereka katakan? They are also trying how the people will not suffer. Ya, mereka juga sedang berusaha agar setiap orang terbebas dari penderitaan. They are also trying how in the society there will be some happiness. Mereka selalu berusaha agar dalam masyarakat manusia selalu ada kesenangan, selalu ada kebahagiaan. There will be peace and bliss forever. Mereka selalu berharap agar selalu ada ketenangan dan kedamaian untuk selamanya. But our effort, our endeavor is something different. Tetapi usaha-usaha kita, ya perjuangan kita adalah sesuatu hal yang berbeda. We are also trying to get happiness. Kita juga sedang berusaha untuk mendapat kesenangan ataupun untuk berbahagia. But difference is we are trying spiritually, they are trying materially. Tetapi perbedaannya, perjuangan kita adalah di bidang spiritual, sedangkan perjuangan yang lainnya adalah di bidang material. The result of their endeavor effort is very temporary. Karena itu perjuangan mereka yang di bidang material selalu usahanya bersifat, hasil-hasil yang dicapai selalu bersifat sementara. But everyone wants a permanent happiness. Tetapi sesungguhnya setiap orang ingin mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang permanen, yang kekal. In Shruti Shastra it is said, Dalam Shruti Sastra dikatakan, Dukkhang me ma bhuta sukhang me bhuyat. By material way, one cannot get rid of dukkha. dengan cara-cara material seseorang tidak bisa keluar dari duka cita. Dukkha may go, suffering may go for certain period, again it will come. Ya, mungkin juga atas perjuangan material kita, penderitaan ataupun kesedihan itu hilang untuk sementara, tapi akhirnya dia akan datang lagi. Someone suffering due to hunger. Ada orang-orang yang menderita karena kelaparan. If someone will give some food to him, then his hunger will go. Jika orang memberikan makanan kepada mereka yang kelaparan, maka rasa laparnya akan hilang. But how much? How much time? Tapi berapa lama rasa lapar ini akan bertahan? Rasa kenyang ini akan bertahan. After some time again he will become hungry. Setelah beberapa waktu, lapar lagi. So for some time, this dukkha, this suffering due to hunger is gone. Jadi, dalam contoh ini, untuk beberapa saat, penderitaannya karena rasa lapar itu hilang. Karena sudah ada yang memberikan makan. Dia kenyang perutnya. Again that suffering came back. Tetapi, beberapa saat kemudian, beberapa jam kemudian, lapar lagi dia. Somebody is suffering due to sickness. Ada pula orang yang menderita karena rasa sakit. So, somebody will take that sick person to doctor. Doctor gives some medicine. Ya. Kemudian keluarga mengantarkan orang yang sakit ini ke dokter dan ke dokter kemudian memberikan dia obat. But after some time again that disease will come. Nah, mungkin beberapa saat sembuh, beberapa hari, beberapa bulan sembuh, tetapi akhirnya beberapa saat kemudian sakitnya datang lagi, kambuh lagi. The doctor has no medicine that will make one totally free from sickness. Karena tidak ada seorang dokter seahli apapun di dunia ini yang dapat memberikan obat supaya orang sembuh selamanya. So,
equal right. Many are saying equal right. Economically, everyone will become equal. Ya. Jadi sekarang ngetren perjuangan untuk persamaan hak dalam bidang ekonomi. So some mental peace may come. Mungkin beberapa dekade ataupun beberapa tahun ketenangan mental dapat terwujud. So this is the material way. Material way one cannot get rid of dukkha. Inilah yang disebut cara material, dan cara material ini tidak akan bisa memberikan pengobatan terhadap penderitaan selamanya. So one can follow some path by which one can become happy. Seseorang ataupun setiap orang bisa menempuh jalan tertentu supaya mereka bersenang hati ataupun berbahagia. But dukkha will never go for all time to come. Tetapi duka ini tidak akan pernah pergi untuk selamanya. So we came to conclusion that by material way one cannot become free from sufferings. Karena itu kita sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu bahwa dengan cara-cara material kita tidak akan bisa pernah terbebas ataupun keluar dari penderitaan dalam arti yang sebenarnya. Finally we will have to come to spiritual path. Dan akhirnya kita harus memilih jalan spiritual. So therefore it is said, Nanya pantha vidyate ayanaya. Karena itu dikatakan ananya panta widyate anaya. Ayanaya. Anayana. Ayanaya. Ayanaya. There is no other way left for us. Karena itu dari ungkapan ini dinyatakan tidak ada cara lain yang masih tersisa bagi kita. In ancient time also people they were trying to get rid of dukkha and get sukha. Pada zaman purba pun orang-orang selalu berjuang untuk keluar dari penderitaannya dan memperoleh sukacita ataupun kesenangan, kebahagiaan. But it will not be possible by material way. Dan saat itu pun juga tidak dimungkinkan orang memperoleh kesenangan, kebahagiaan yang kekal dengan jalan material. Is there any other way left for us? Adakah cara yang lain yang tersedia ataupun tertinggal bagi kita? Yes, there is another way. Iya, ada cara yang lain. So by Shastra, one can get rid of dukkha. Jadi melalui sastra seseorang dapat terbebas ataupun keluar dari penderitaan. So how one can get rid of dukkha by Shastra? Bagaimana caranya seseorang bisa terbebas dari penderitaan melalui sastra? So one has to know what is the reason why one is suffering. Karena itu pertama harus orang tahu apa alasan, apa dasarnya, apa penyebab orang menderita. What Shastra saying? Apa yang dikatakan oleh sastra? Shastra saying, Jiva Nitya Krishna Das. Sastra mengatakan, menyimpulkan bahwa jiwa nitya Krishna dasa. Jiva eternally servitor of Krishna. Jiwa ini, semua jiwa adalah pelayan-pelayan kekal dari Bhagawan Sri Krishna. This is Jiva Swarup. Inilah identitas asli dari para jiwa. If Jiva will remain in this Swarup, then he will get all peace and bliss. Kalau sang jiwa berada dalam kedudukan dasarnya sebagai pelayan kekal dari pelayan-pelayan Tuhan Sri Krishna, maka dia akan berada dalam kebahagiaannya. But if he will go out of his Swarup, Tetapi kalau dia keluar dari identitas dirinya yang sejati, dari swarupnya, he will be disturbed. maka dia pasti akan terganggu. That means he will not get any peace in his life. Itu artinya dia tidak akan pernah mendapatkan kedamaian, kebahagiaan di dalam hidupnya. If there is no peace in his life, so what type of sukha, what type of happiness he will get? Kalau dia tidak mendapatkan kedamaian dalam hidupnya, kebahagiaan, kesukaan macam apa yang akan dia peroleh? Therefore, Shastra saying, asantasya kutang sukham. Karena itu sastra mengatakan Asantasya kutang sukham. kutam sukam. Asantasya kutang sukham.
the asanta, those who are not peaceful, disturbed, how they will get happiness in their life? Jadi asanta sakritam sukam, artinya kalau orang tidak pernah damai dalam pikirannya, dalam hatinya, bagaimana dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan? So he will have always dukkha, always Ya, suffering. jadi orang yang tidak pernah mencapai ketenangan, mencapai kedamaian, pasti akan selalu berada dalam penderitaan, dalam kedukaan. Why it is happening? Because one is forgetting his sorrow. Kenapa hal itu terjadi? Alasannya hanya satu, karena mereka ataupun kita meninggalkan, melupakan swarup kita, melupakan identitas kita yang sejati. And the moment one will forget his sorrow, Maya is there, Maya will immediately catch him. Ya, begitu orang lupa akan identitas dirinya, ya, maka Maya segera akan menangkapnya. So if someone will forget his sorrow, he will also forget Bhagavan Krishna. Jadi ketika seseorang sudah melupakan identitas dirinya, maka otomatis dia juga melupakan Bhagavan Sri Krishna. And the moment one will forget Bhagavan Krishna, he will get all dukkha, all miseries. Begitu orang lupa pada Bhagavan Sri Krishna, maka karena dia kemudian ditangkap oleh Maya, maka segala penderitaan, segala kesedihannya dimulai. Krishna bhuli sei jiva anadi bahirmukha otaye maya tarde sangsara de dukkha. One has forgotten Krishna, so his face, he has turned away from Bhagavan Krishna. Jadi orang yang sudah mengalihkan pandangannya dari Bhagavan Sri Krishna, maka dia akan terperangkap dalam penderitaan material. When he will turn his face away from Bhagavan, he will look at Maya. Ketika orang sudah memalingkan wajah yang menjauh dari Krishna, maka dia akan menoleh kepada Maya. What Maya will give him? Apa kemudian yang akan diberikan oleh Maya? Maya will give him one sangsara. Maka Maya akan memberikan dia sangsara. Material world, material sangsara, material family. Ya, dia akan Maya akan memberikan dia keluarga material, And penderitaan material. one will get dukkha, only dukkha is there. Dan dalam keluarga material ini yang ada hanyalah duka. So this is the Maya's activity. Maya's activity is to give dukkha to others. Jadi inilah kegiatan daripada Maya, tugas daripada Maya untuk memberikan penderitaan pada semua makhluk hidup, pada semua jiwa. But Maya cannot give dukkha to everyone. Tetapi sesungguhnya Maya juga tidak dapat memberikan penderitaan pada semuanya. Those who will turn their face away from Krishna, Maya will give dukkha to them. Hanya kepada mereka yang telah mengalihkan pandangannya menjauh dari Krishna, ya, ataupun memungungi Krishna, maka Maya akan segera memberikan penderitaan pada orang seperti itu. So Maya, she is giving punishment. By giving dukkha, she is giving punishment. Artinya apa? Bahwa Maya sedang memberikan hukuman kepada jiwa-jiwa yang lupa kepada Bhagavan Sri Krishna. She wants to make us disciplined. Ya, karena Maya sebenarnya mempunyai tugas khusus, yaitu untuk memberikan disiplin kepada diri kita. Why Maya is giving punishment? Untuk apa Maya menghukum kita? So that again we can turn our face towards Krishna. Itu tujuannya adalah agar kita kembali dapat mengalihkan pandangan kita kepada Krishna. So how to conquer this Maya? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat menaklukkan Maya ini, mengalahkan Maya? So in order to conquer Maya, one should not do Maya bhajan. Jadi dalam usaha kita untuk dapat mengalahkan, menaklukkan Maya, jangan kita memuji Maya, jangan kita melakukan Maya bhajan. We should do bhajan to him who is the Lord of Maya. Kita hendaknya melaksanakan bhajan, mempersembahkan bhajan kepada beliau yang menjadi penguasa daripada Maya. By that bhajan one can give up Maya. Dengan bhajan seperti itu, berangsur-angsur orang dapat meninggalkan Maya. Again Jiva can turn his face towards Krishna. Maka kembali
sang jiwa dapat mengarahkan pandangannya kepada Bhagawan Sri Krishna. But who is in Maya, he cannot turn his face by himself towards Krishna. Tetapi mereka yang sudah terperangkap dalam maya, mereka tidak akan mampu untuk mengarahkan kembali pandangannya kepada Krishna atas usahanya sendiri. So how one can give up Maya and turn his face towards Krishna? Karena itu pertanyaan sekarang, bagaimana kita dapat meninggalkan maya dan mengarahkan kembali pandangan kita pada Krishna? Sadhu Shastra Krupa Krishna Unmukhi hoy. Sadhu Shastra Kripa hoy, Krishna Unmukhi hoy. Krishna Mukhi hai. Sadhu Shastra Kripa. The mercy of Sadhu and Shastra is needed. Karena itu artinya dari kata ini, Sadhu Shastra Mukhi, Krishna Mukhi hai. Ya. Atas karunia sadhu dan sastra, orang dapat kembali mengarahkan pandangannya kepada Krishna. So by the mercy of Sadhu and Shastra, one can turn his face towards Krishna. Ya. Atas karunia sadhu dan sastra, orang kembali dapat mengarahkan pandangannya kembali kepada Krishna. Sadhu's life is Krishnamoy. It's totally Krishna is occupied sadhu's heart. Ya. Jadi kehidupan seorang sadhu sepenuhnya disebut sebagai Krishnamoy. Artinya sepenuhnya kehidupan seorang sadhu itu dikuasai oleh Krishna. Shastra is full of Krishna katha. Dan sastra itu penuh dengan Krishna kata. Sadhu Shastra krupaয় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় সেই জীবন ঈশ্বরে মায়া তাহারে ছাড়ায়. So if someone by the mercy of Sadhu and Shastra will turn his face towards Krishna, then Maya will run away from him. Jadi artinya kalau orang atas karunia sadhu dan sastra kembali mengarahkan pandangannya kepada Krishna, melaksanakan Krishna bhajan, maka otomatis maya akan menjauh dari orang itu. From this we came to conclusion that we need Sadhu's mercy and Shastra's mercy. Karena itu dari hal ini kita dapat menyimpulkan kita sungguh-sungguh memerlukan karunia sadhu dan karunia sastra. Sadhu is the Bhakta of Bhagavan. Sadhu adalah Bhakta Bhagawan, penyembah dari Bhagawan. And Sadhu is having pure mood of goodness. Dan sadhu berada dalam kedudukan wisuda sattva ataupun kebaikan yang murni. And he does welfare to one and all. Dan beliau melakukan kegiatan untuk memberikan kesejahteraan kepada semuanya. So therefore it is said, Sarva Bhuta Hite Rata. Karena itu dikatakan sarwa bhuta hite rata. Sadhu is always doing welfare to everyone. Sadhu selalu ingin memberikan kesejahteraan kepada setiap orang. So by the Sadhu's mercy, Sadhu's association, our ignorance will go. Atas pergaulan dari sadhu dan sastra, maka segala kegelapan kebodohan kita dihilangkan. When our ignorance will go, the right intelligence will arrive. Ketika kebodohan kegelapan kita hilang, maka ego yang benar akan tumbuh dan berkembang. That time he will be able to understand that Krishna is my Lord, my Prabhu. Ketika itulah mulai dapat mengerti bahwa diri saya adalah Tuhan Sri Krishna adalah Tuhan saya. Krishna is my only protector. Krishna adalah satu-satunya pelindung diriku. Krishna is my only shelter. Krishna adalah satu-satunya tempat hamba berlindung. So this is only possible by the association with Sadhu. Dan Sadhu's ini hanya mercy. dimungkinkan jika kita berada dalam pergaulan dengan para sadhu. So therefore we say Krishna Unmukhata, Ishvara Unmukhata. That means one will turn his face towards Krishna by Sadhu's mercy. Iya, karena itu sadhu dikatakan Krishna Unmukhadata. Artinya atas karunia sadhu orang dapat mengalihkan pandangannya kembali kepada Krishna. So then Shastra, one can understand what Shastra is helping, how Shastra is helping us. Dan kemudian
ya berikutnya orang dapat mengerti bagaimana sastra dapat menolong kita, dapat memberikan karunia-Nya pada kita. So Bhagavan's mercy is coming to us as sadhu guru. Bhagawan Sri Krishna datang ke hadapan kita dalam wujud sebagai sadhu dan sastra. And one cannot give up the mercy of sadhu guru. Karena itulah seseorang hendaknya jangan meninggalkan ataupun menolak karunia dari sadhu atau guru. Now we came to know about the mercy of sadhu guru. Sekarang dapat kita mengerti, ya, sampai pada pemahaman pengertian tentang karunia dari sadhu guru. But Shastra is a material thing. How Shastra will shower mercy? Dan sastra itu kita pandang sebagai sesuatu yang bersifat material. Bagaimana sastra dapat memberikan karunia kepada kita? Shastras are available in market. Sastra juga ada di pasar, di toko buku. So if you purchase Shastra from market, can you get mercy? Dan kalau kita hanya membeli buku ataupun sastra di pasar ataupun di toko buku, apakah kita dapat mengerti sastra? The Shastra is not material thing. Ya, sastra bukanlah hal yang bersifat material. Shastra is the manifestation of Krishna's Bani, Bhagavan's Bani. Ya, sastra itu adalah perwujudan dari Krishnawani ataupun dari kata-kata Sri Krishna. Shastra is also personification of Krishna's mercy. Sastra juga adalah perwujudan manifestasi dari karunia Sri Krishna. So therefore Shastra is not different from Bhagavan. Karena itu sastra juga tidak berbeda dengan Bhagawan Sri Krishna. Shastra, Bhagavan's Bani avatar. Sastra juga disebut sebagai Bani Sri Bhagavan incarnation. Wani Awatara. Bhagavan, out of causeless mercy, he has given Shastra to everyone. Bhagavan, Sri Bhagavan atas karunia beliau yang tiada sebabnya memberikan sastra kepada setiap orang. In Srimad Bhagavatam 10th canto it is said, Tapta Jivanam Kavi Virditam Kalvasapam Srimad Sravana Mangalam Srimadatam Bhuvi Gunanti Je Bhuvidajam. Tava Katha Murtam, your Jadi dalam nectarian skala- Katha. 10th canto. Dalam skala 10 Srimad Bhagavatam dijelasan tawa kata meritam tapta jiwanam. Jadi sastra Srimad Bhagavatam dijelaskan sebagai kata meritam. Tava Katha, your Katha is just like nectar for the persons, those who are suffering in this material world. Ya, jadi perhatikan daripada kata Krishna kata meritam tattva jiwanam. Jadi sastra ini ataupun uraian tentang Sri Krishna adalah bagikan amrita bagi orang-orang yang sedang menderita di dunia material ini. So similarly, Shastra Katha is also nectarian. Karena itu sastra kata juga adalah penuh dengan amrita. Jasya Nishwasita Veda. The Veda Shastra is coming from Bhagavan's breathing. Ya, jadi sastra Weda itu bersumber atau terpancar dari nafas Sri Bhagavan. In breathing, what is there? Life air is there. Dalam nafas, kalau kita bernapas, apa yang ada? Yang adanya hanya udara yang keluar. In Shastra also, Bhagavan's existence is there. Dalam sastra juga eksistensi Bhagavan juga ada di sana. If life air will be there, then the jiva can exist. Kalau ada udara hidup, artinya ada kehidupan. If Shastra is there, then Bhagavan is also there. Jadi kalau ada sastra, artinya Bhagavan juga ada di sana. So, Shastra is self-manifested one. Jadi sastra juga adalah mewujudkan dirinya sendiri, self manifested, artinya berwujud sendiri. Bhagavan also self-manifested. Shastra also Ya, self-manifested. Sri Bhagavan juga memanifestasikan, mewujudkan dirinya sendiri. Karena itu sastra juga mewujudkan dirinya sendiri. So, how can one will know who is one's father? Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu siapa ayah kita yang sebenarnya? Only from mother he can understand that he is my father. Hanya dari ibulah kita dapat mengerti
siapa ayah kita yang sebenarnya. So how one will be able to know that who is our eternal Father? Dan bagaimana caranya kita mengerti dan tahu siapa ayah kita yang kekal? Eternal Father is Krishna Bhagavan. Ya, ayah kita yang kekal adalah Bhagawan Sri Krishna. But how one will know it? Bagaimana caranya kita mengerti hal ini? Only through Veda Mata. The mother is Veda. Hanya melalui Weda Mata. Jadi ibu Weda itu juga dijelaskan sebagai salah satu ibu kita. So through Veda Mata, through Vedic Shastra, Veda Shastra, one will be able to know Bhagavan. Jadi melalui karunia dari sastra Weda, dari kesastraan Weda, kita dapat mengerti siapa itu ayah kita yang sebenarnya. Kita mengerti Krishna. If one will purchase Shastra from market and he will read, it will not help him. Tetapi jika kita hanya membeli sastra di pasar atau di toko buku dan kemudian membaca sendiri, kita tidak akan, sastra itu tidak dapat membantu kita. Kita tidak dapat mengerti maknanya. By one's own effort, he cannot understand Shastra. Atas usaha kita sendiri, kita tidak akan mampu mengerti sastra. So Shastra will manifest before someone, then he will be able to understand what is Shastra is. Jika sastra mewujudkan dirinya di hadapan seseorang, maka orang itu akan dapat mengerti sastra. So only by sadhu sangha, association with sadhu, one can understand Shastra, what Shastra is saying. Jadi hanya melalui pergaulan dengan sadhu, orang dapat mengerti apa yang dikatakan oleh sastra. With all faith, if we will follow Shastra with sadhu sangha, with association with sadhu, then we can get Shastra mercy, mercy of Shastra. Ya, jika dengan penuh keyakinan, ya atas dasar keyakinan yang kokoh, melalui proses sadhu sangha kita mendengarkan sastra, maka kita akan mendapatkan karunia dari sastra. Take the example, honey, madhu, Ya, is ambil sebagai remaining contoh. inside the flower. Ya, madu itu, ya awalnya berada di dalam bunga. But how many can collect madhu or honey from the flower? Tetapi siapa yang mampu mengekstrak, ya ataupun mengambil madu dari bunga itu? Only honey bees, they can collect honey, they will keep, then we can get that honey. Hanya lebah madulah yang dapat mengumpulkan, yang menghisap madu-madu itu dari bunga dan kemudian dia mengumpulkannya di sarangnya dan akhirnya kita mendapatkan madu itu. Similarly, the sweetness of Bhagavan, we cannot relish by ourselves. Karena itu pula betapa manisnya uraian tentang Bhagawan Sri Krishna di dalam sastra, kita tidak dapat menikmatinya atas usaha kita sendiri. We are ordinary human being. Karena kita adalah manusia biasa saja. So, without the honey bees, one cannot relish madhu or honey. Tanpa bantuan daripada lebah madu, kita tidak dapat menikmati manisnya madu dalam bunga. So, due to the honey bees, one is able to know that madhu is there, honey is there inside the flower. Hanya atas karunia madulah kita dapat mengerti bahwa madu itu manis dan asalnya ada dari bunga. One can see the beauty of flower. One can also smell the fragrance coming from flower. Kita dapat melihat keindahan daripada bunga, kita dapat mencium aroma keharuman daripada bunga. But no one can understand how the honey is there inside the flower. Tapi tidak seorang pun dapat mengerti betapa madu itu berada dalam bunga. So only honey bees, they know the madhu is there inside the flower. Hanya lebah madulah yang tahu, ya, ada madu yang tersimpan di dalam bunga dan dia tidak dapat mengumpulkannya. Similarly, if we will pluck the flower from the garden, we cannot get madhu. Begitu pula kalau kita hanya memetik bunga dari kebun dan kemudian kita mengambilnya, kita tidak bisa melihat madunya. Similarly, we will purchase Shastra from the market, we cannot get the essence of that Shastra by reading ourselves. Begitu pula kalau kita hanya membeli buku-buku sastra
di pasar atau dari toko buku dan kemudian membacanya sendiri, kita tidak dapat mengekstrak ataupun merasakan manisnya daripada sastra itu. Shastra must be spoken by sadhu. Sastra hendaknya disampaikan, diucapkan kembali oleh sadhu. Unless sadhu will speak from Shastra, we will not be able to understand Ya, what is written. tanpa sadhu yang berbicara, menyampaikan sastra itu, kita tidak akan dapat mengerti apa makna ataupun arti daripada sastra itu. So, without the kripa, sadhu's kripa, we cannot understand what is written in Shastra. Karena itu tanpa karunia dari sadhu, tanpa sadhu kripa, kita tidak dapat mengerti apa yang tertulis di dalam sastra. Therefore, sadhu association is the most important thing. Karena itulah pergaulan dari para sadhu adalah hal yang paling mendasar, yang paling esensial, yang paling penting bagi kita. Lave matra sadhu sange sarva siddhi hoy. Lawa matra sadhu sangha sarva siddhihai. Little moment of association of sadhu brings all perfection. Pergaulan hanya sesaat dengan sadhu itu dapat mengantarkan segala kesempurnaan bagi kita. Bhagavan, he himself depends on sadhu or bhakta. Bhagawan Sri Krishna sendiri juga sepenuhnya tergantung kepada para bhakta dan para sadhu. He also does not shower mercy directly. Beliau juga tidak memberikan karunia-Nya secara langsung kepada kita. So he showers mercy through a sadhu. Beliau memberikan karunia-Nya, melimpahkan karunia-Nya melalui para sadhu. So without sadhu guru, we cannot get mercy of Krishna. Karena itu tanpa karunia sadhu guru, kita tidak akan mendapatkan karunia dari Sri Krishna. So how Shastra is the merciful incarnation of Bhagavan. Dan bagaimana kita dapat mengerti bahwa sastra itu adalah perwujudan karunia dari Sri Krishna. Maya's allurement is very strong. Di sisi lain, rayuan maya itu ataupun daya tarik maya itu begitu kuatnya. So jiva cannot become free from Vaimukha dosa. Vaimukha dosa means he has turned his face away from Bhagavan. That type of dosa, defect. Ya, jadi sang jiwa tidak dapat membebaskan dirinya dari Vaimukha dosa. Vaimukha dosa artinya orang yang menjauhkan pandangannya dari Krishna. Who can take away this dosa? Siapa yang dapat menghilangkan dosa ini? By only Bhagavan Krishna's mercy. Hanya atas karunia Bhagawan Sri Krishna. So only Bhagavan Krishna can make us free from Vaimukha dosa. Hanya Bhagawan Sri Krishna lah yang dapat membebaskan kita dari Vaimukha dosa ini. So therefore Bhagavan is appearing here as Sadhu Shastra. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna mewujudkan dirinya di dunia material ini dalam wujud sebagai sadhu dan sastra. By associating with sadhu, listening shastra from him, we can get rid of this dosa, Vaimukha dosa. Ya, dengan bergaul dengan sadhu, mendengarkan uraian sastra dari beliau, akhirnya beliau dapat membantu kita keluar ataupun membebaskan kita dari Vaimukha dosa ini. Otherwise, there is no other means or ways. Jika tidak demikian, tidak ada cara, tidak ada maksud yang lainnya. Mayabadha jiver nahi sota Krishna gyan, jiver kripaye koilo Krishna Veda Purana. Mayabadha jiva. Jiva is influenced by Maya, therefore he has no knowledge about Krishna. Ya. Jadi kita digolongkan pada maya, pada jiwa. Artinya maya, apanya? Jiwa yang terikat oleh maya karena menjauhkan pandangannya dari Krishna. Ya, maka dia selalu tenggelam dalam penderitaannya. So, therefore, showering mercy on Jiva, Bhagavan Krishna gave Shastra, Veda, Purana. Karena itu dalam usahanya untuk memberikan karunia kepada para jiwa, maka Bhagawan Sri Krishna mewujudkan dirinya dalam bentuk sadhu dan sastra.
Jiva is not having spontaneous love for Bhagavan Krishna. Sang jiwa tidak memiliki cinta yang spontanitas kepada Sri Krishna. Though Jiva is the minute part and parcel of Bhagavan Krishna. Walaupun sang jiwa itu merupakan percikan-percikan yang sangat kecil dari Bhagavan Sri Krishna. Since time immemorial, Jiva has forgotten Krishna. Tapi masalahnya karena dari sejak zaman yang sudah sangat purba, sang jiwa ini sudah melupakan hubungannya dengan Krishna. And Dia sudah menjauh dari Krishna. And the Jiva is having love for Maya. Dan kemudian sang jiwa telah mengembangkan cinta yang sangat mendalam terhadap Maya. So this is many lifetimes this type of practice is going on. Dan kegiatan kita seperti ini sudah kita lakukan penjelmaan demi penjelmaan. So therefore Jiva is away from love of Godhead. Karena itulah sang jiwa telah dijauhkan dari cinta kasih rohani Tuhan. But the love for Godhead is Jiva's real wealth. Tetapi sebenarnya cinta kasih kepada Tuhan adalah harta yang sebenarnya dari setiap jiwa. So how Jiva will again get samanda gyan? Karena itu pertanyaan sekarang, bagaimana sang jiwa dapat menemukan kembali hubungannya bersama Krishna, dapat membangun kembali sambandha gyana ini. How he will get love for Bhagavan? Bagaimana dia dapat menemukan kembali cintanya kepada Sri Bhagavan? Therefore Shastra appeared. Karena itulah sastra muncul. So chief way and secondary way Shastra is helping us. Jadi sastra ini menolong kita baik dengan cara utama maupun dengan cara yang kedua. Shastra is giving us teaching a bhajan teaching. Sastra juga memberikan kita pengetahuan ataupun bhajan tatwa. When one will go for bhajan, then he will turn his face towards Krishna. Kalau seseorang mulai melaksanakan bhajannya, maka dia dapat mengarahkan pandangannya kembali kepada Krishna. Due to the anarthas, the jiva has turned his face away from Bhagavan. Tapi karena anartha yang menyebabkan sang jiwa menjauhkan pandangannya dari Krishna. So therefore, jiva should follow the Shastra. Karena itulah jiwa hendaknya mengikuti sastra. And we should be punished by Shastra. Dan kita hendaknya menerima hukuman dari sastra. This is the real mercy of Bhagavan Krishna. Itulah karunia Bhagavan Sri Krishna yang sesungguhnya. Sometimes our father is saying very sweet words, sometimes is chastising. Kadang-kadang ayah kita memberikan kata-kata yang manis kepada kita, kadang-kadang beliau memarahi kita. Similarly, Shastra sometimes is speaking of sweet things and sometimes is chastising us. Karena itu sastra juga seperti itu. Kadang-kadang sastra memuji dengan kata-kata yang manis kepada kita, dan kadang-kadang memberikan kata-kata yang sangat keras kepada kita. So Shastra's main goal is to how we can turn our face towards Krishna. Karena tujuan utama dari sastra adalah untuk bagaimana kita dapat mengalihkan kembali pandangan kita, mengarahkan kembali pandangan kita kepada Krishna. So the father, mother, sometimes they show their affection towards their children. Seperti contohnya, orang tua kita, ayah dan ibu, menunjukkan rasa kasihnya kepada kita. Sometimes they use very harsh words towards the children. Kadang-kadang menggunakan kata-kata yang keras memarahi anak-anaknya. Only to give them nice teaching. Ya, kenapa ayah dan ibu memarahi anak-anaknya? Karena untuk memberikan pelajaran yang baik kepada anaknya. Tujuannya untuk memberikan disiplin yang baik kepada anak-anak. Similarly, Shastra business is to give us real teaching. Begitu pula, sastra ingin memberikan kita pengajaran yang sebenarnya. So in Bhagavata, it is stated that if someone is not doing Hari Bhajan, even if he is having life, he will be considered dead man. Ya, di dalam Srimad Bhagavatam dinyatakan, jika orang tidak melaksanakan Krishna Bhajan, walaupun dia masih hidup bernapas, tapi dia sudah dianggap sebagai mayat. Those who are
having this material body but doing Krishna bhajan, they are really intelligent person. Ya, jadi mereka yang memiliki badan manusia dan menggunakan badan manusianya untuk melaksanakan Krishna Bhajan, dialah orang yang sungguh-sungguh cerdas. All the good qualities will be with them. Maka segala kualitas yang baik akan bersamanya. So in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, it is also see that sometime Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata is speaking very sweet words, sometimes very harsh words. Ya, begitu pula baik dalam Chaitanya Charitamrita ataupun dalam Chaitanya Bhagavata, yang kadang-kadang berbicara dengan sangat manis dan kadang-kadang berbicara dengan keras sekali. Like it is said, Sabo Sruta Ganar Kari Charana Bandham. This is with all affection, this Chaitanya Charitamrita saying this thing. Dengan penuh cinta kasih kepada kita, Chaitanya Charitamrita mengatakan hal ini. Those who are listener, I am worshipping their feet, lotus feet. Mereka yang mendengarkan uraian Krishna kata ini, aku memuja kaki padma mereka. That is a affectionate words. Itu adalah dapat dikatakan sebagai kata-kata yang penuh cinta kasih. Again it is said, Tabelati Maratar Shiroro Upare. This is very harsh words. Kemudian berikutnya adalah kata-kata yang keras. I kick on his head. I kick him on his head. That is mentioned in Chaitanya Charitamrita. Ya, di dalam Chaitanya Charitamrita juga dikatakan, aku akan menenang kepalanya. This is chastisement. Itu adalah hukuman. So, Shastra always trying to do welfare for the jivas. Karena itu sastra selalu ingin memberikan kesejahteraan kepada jiwa. So therefore Sanatana Goswami Pad has written, Karena itu Srila Sanatana Goswami Pad menulis, so my only friend, my only guru, my only wealth is Shastra. Satu-satunya harta benda saya, satu-satunya sahabat saya adalah sastra. Satu-satunya guru saya adalah sastra. Shastra is Bhagavan for me. Shastra is Guru for me. Ya. Sastra adalah Tuhan bagi saya, sastra adalah guru bagi saya, Shastra is my friend. sastra adalah sahabat saya. But those who are influenced by Maya, they will never develop taste for Shastra. Ya, tetapi mereka yang dipengaruhi oleh Maya, mereka tidak akan pernah mengembangkan rasa terhadap sastra. Who will follow Shastra, he will go in right way. Mereka yang mengikuti sastra, mereka pasti akan berada dalam jalan yang benar. And chastisement by Shastra will bring all auspiciousness for us. Ya, maka segala hukuman, segala kata-kata keras yang diberikan oleh sastra, itu semuanya adalah obat mujarab bagi kita semua. The jiva is not able to understand it. Ya, tapi sang jiwa tidak mampu untuk memahami hal itu. So jiva therefore does not want to enter into Shastra. Karena itu sang jiwa tidak ingin masuk dalam mempelajari sastra. So without entering into Shastra, jiva cannot go anywhere else. Tanpa memasuki sastra, jiwa tidak dapat pergi kemanapun. In order to get rid of ignorance or jnana, there is no other path. Ya. Dalam usaha kita untuk terbebas dari agyanata, dari kegelapan kebodohan, tidak ada cara lain lagi. The light can dissipate the darkness. Ya, seperti halnya lampu-lampu ini sekarang dapat menghilangkan kegelapan malam ini. Jnana is light. Karena itu jnana, pengetahuan dijelasan sebagai Knowledge sinar. is light and ignorance is the darkness. Ya. Pengetahuan itu adalah sinar, sedangkan kegelapan adalah kebodohan, ataupun kebodohan adalah kegelapan. Who gives this light or jnana? Siapa yang memberikan pencerahan terhadap kebodohan ini? Guru is called Jnanadatta. He is giver of jnana. Ya, guru juga disebut sebagai Jnanadatta. Beliau yang memberikan pengetahuan kepada kita. Guru yang memberikan pencerahan kepada kita.
So Shishya's business is to go to Guru, approach Guru and listen Shastra from him. Karena itu usaha kegiatan daripada sisya, daripada murid, hendaknya dia datang kepada guru dan mendengarkan sastra dari guru. Then Shishya can get knowledge. Maka dengan cara seperti itu, para sisya, kita semuanya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pencerahan dari guru. So then he will develop taste for Shastra. Sehingga dengan cara demikian, kita dapat mengembangkan rasa terhadap sastra. And he will serve the great personality Mahanta. Nah, sehingga lebih lanjut kita dapat melayani kepribadian yang agung, ya, Mahanta Purusa. By serving the Mahanta Purusa, one will develop love for Bhagavan Krishna. Dengan melayani kaki padma Mahanta Purusa, kepribadian agung Sadhu Guru Vaishnava, kita dapat mengembangkan kembali cinta kasih rohani kita kepada Bhagavan Sri Krishna. By serving Mahanta Purusa or Bhagavad Bhakta, dengan melayani Mahanta Purusa, Bhagavat Bhakta, one will develop taste for Shastra. maka dia dapat mengembangkan rasa terhadap sastra pula. So otherwise one cannot understand what is written in Shastra. Jika tidak demikian, kita tidak dapat mengerti apa yang ditulis, apa yang tertulis dan tersirat di dalam sastra. Bhakti starts from Shraddha, faith. Karena itu bakti itu diawali dengan srada, dengan keyakinan. This Shraddha or faith is two types. Srada ini juga ada dua jenis. One is Laukika Shraddha Yang pertama disebut Laukika Srada, and another one is Shastriya Shraddha. dan yang kedua adalah Sastriya Srada. Faith on which the people are saying. Laukika That is Srada Laukika. artinya kita memiliki keyakinan atas apa yang diucapkan oleh orang pada umumnya. And faith on which Shastra is saying. That is Shastriya Shraddha. Dan Sastriya Srada artinya kita meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh sastra. So by Laukika Shraddha one can go for Sadhu Sangha. Laukika Shraddha one can go for Sadhu Sangha. Ya. Melalui Laukika Srada orang dapat juga menuju kepada Sadhu Sangha. By Sadhu Sangha one can develop Shastriya Shraddha. Dan melalui Sadhu Sangha orang dapat mengembangkan, ya, Sastriya Srada, keyakinan kepada sastra. Then we can say that we have gotten this Sadhu Sangha, we got this Sadhu association. Ya. Dan kalau kita mencapai itu, barulah kita dapat mengerti bahwa kita sudah berada dalam Sadhu Sangha. By associating with Sadhu, if we are not developing faith on Shastra, that means we have not gone for Sadhu Sangha. Ya, jika kita sudah melakukan Sadhu Sangha, tapi kita tidak memiliki keyakinan sepenuhnya kepada sastra, artinya kita belum melakukan Sadhu Sangha. The only Laukika Shraddha can be destroyed at any moment. Dan Laukika Srada ini dapat dihancurkan, dapat hilang pada setiap saat. So therefore Sadhu Sangha means also Shastriya Sangha. Ya, karena itu Sadhu Sangha artinya pula adalah Sastriya Sangha. That means with Sadhu Sangha, with the association of Sadhu, we must listen Shastra Katha. Itu artinya apa? Dengan Sadhu Sangha, dengan kita melakukan pergaulan dengan sadhu, kita hendaknya mengembangkan keyakinan kepada sastra. Kita mendengarkan sastra dan mengembangkan keyakinan kepada sastra. Therefore Sadhu is also personification of Shastra. Karena itu sadhu juga disebut sebagai personifikasi daripada sastra. So Sadhu Sangha, Shastra Sangha. Karena itu kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, Sadhu Sangha, Sastra Sangha. Both are needed. Jadi kedua-duanya kita perlukan. So then only Jiva can turn his face towards Krishna. Ya, hanya dengan cara itulah sang jiwa dapat mengarahkan kembali pandangannya kepada Sri Krishna. When the Jiva will turn his face towards Krishna, he will develop Samanda Jnana, then he will develop love for Krishna. Ketika sang jiwa sudah mengarahkan kembali ke pandangannya kepada Bhagavan Sri Krishna, maka dia dapat mengembangkan sambandha gyana,
dan mengembangkan kembali cinta kasihnya kepada Krishna. So, Bhagavan Krishna is showering mercy on us through sadhu and shastra. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna memperlihatkan karunia-Nya, mewujudkan karunia-Nya, melimpahkan karunia-Nya kepada kita melalui sadhu dan sastra. What is the meaning of shastra? Apa arti ataupun makna daripada sastra? Which inflict discipline us Sastra artinya yang memberikan disiplin kepada kita and protect us dan from juga maya. untuk melindungi diri kita. That is called shastra. Itulah yang disebut sebagai sastra. So we must go to sadhu and listen shastra katha from him. Ya, karena itulah kita hendaknya selalu datang kepada sadhu untuk mendengarkan uraian sastra dari beliau. Then our life will become successful. Maka hidup kita pasti akan mencapai sukses. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki ki, jai, Srila Gurudev ki, jai, Shigonitai ki ki, jai. Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gautama. श्री श्रीमा चैतन्य चंद्रदास गुरु महाराज की Jai Gurudev. Any question? Silakan. Berapa Bu Rona tadi? Ya, silakan. Hare Krishna Guru Maharaj. Ketika kita menderita, mungkin hati kita menyadari bahwa Krishna sedang memberikan pelajaran bagi kita. Tetapi kadang-kala pikiran kita belum sadar seperti itu. Karena menyadarkan pikiran itu sangatlah sulit. Jadi jika seorang penyembah berusaha untuk berubah tanpa didukung oleh pikiran, apakah Krishna bisa mengerti? Mana Krishna lebih mendengar kata hati apa kata pikiran? He has a question that when someone in suffering, ketika kita menderita gitu maksudnya. Jika kita menderita, Ya. hati kita mungkin menyadari bahwa Krishna sedang memberikan Yeah. pelajaran bagi When we on suffering, when we are suffering, maybe our heart realize that Krishna give punishment to us. So, terus lanjut. Tapi pikiran kita belum sadar karena But our mind is not yet conscious. menyadarkan pikiran sangatlah sulit. Because to control the mind is very difficult. Jika penyembah berusaha untuk berubah tanpa didukung pikiran, When the devotee want to change their self without the support of mind, apakah Krishna bisa mengerti? is that Krishna can understand? I don't understand what he is asking. The thing is that Maya will give you heavy lashes if you are not changing. Your mind is not changing, suffering after suffering, more suffering will come. Jadi, Maya memberikan hukuman kepada kita sampai kita kembali sadar akan Krishna. Tapi kalau sudah diberikan hukuman, juga belum sadar, maka Maya akan memberikan hukuman lebih keras lagi. Jadi tadi sudah dijelaskan, dengan cara kita sendiri, pikiran tidak akan pernah mengantarkan kita untuk sadar. Maya gave you suffering in order to change your mind so that you can go to Krishna. Karena itu pikiran, Maya memberikan kita penderitaan supaya pikiran dapat kapok istilahnya dengan hukuman Maya itu, sehingga pikiran dapat kembali tertuju pada Krishna. After getting suffering, if your mind is not changing, that means that suffering is very good for you, then Maya can give more suffering to you. Jadi setelah Maya memberikan kita hukuman, memberikan disiplin, tapi pikiran kita belum juga menjadi sadar akan Krishna, artinya kita senang dengan penderitaan itu, maka Maya akan memberikan penderitaan lebih banyak lagi. Sudah mengerti?
Silakan. Ya, Manish Prabhu has a vision. What is the difference between we are hearing from record, or we hear slightly from sadhu, guru? By listening to record, you will get some benefit. But by listening directly from sadhu, you will get the merciful glance from sadhu. You will get more mercy. Kalau kita mendengarkan dari rekaman ataupun dari rekaman kan, ya, kita mendapatkan karunia, mendapatkan inspirasi. Tapi kalau kita mendengarkan langsung ketika sadhu guru bicara, ya, selain kita mendengarkan, ya, karena pada saat sadhu guru bicara, sabda Brahman terwujud, dan kita mendapatkan, ya, karunia pandangan dari sadhu glance. Kalau sadhu menjatuhkan pandangannya kepada kita, itu adalah karunia yang luar biasa. Itu yang disebut dengan sadhu darshan. Bukan kita melihat sadhu, tapi sadhu melihat kita. Oke. Silakan yang lain. Para Mataji, ada yang mau bertanya? After hearing from sadhu directly, I read or listen to the recording, and then I can remember. Yeah. Jadi setelah kita mendengarkan langsung dari guru, karena itu kita juga bawa, karena kita cenderung lupa kan, karena itu kita merekam. Jadi sehingga waktu itu pelajarannya seperti apa ya, kita bisa dengar lagi gitu, itu diingatkan. Itu bagus. Ya. Oke. Masih ada yang bertanya? Atau mau pesan? Why hiding? And here, The first yesterday para bhakti, yesterday Katargini, yesterday Katitayata, Prakasanta Mahatma, we asking that you to explain the meaning of it. Yeah, Srila Prabhupada said that this one time Prabhupada was asked, what is the most important verse? Then Prabhupada explained, said that this verse is the most important for us. but the meaning of this verse, you know? Huh? But again, Prabhu, Guru Maharaj asking you, do you know the meaning of this verse? Huh? Jasya deve para bhakti jatha deve tatha guru. What is the meaning of this? The same
Same bhakti as we have topmost bhakti towards Bhagavan, the same type of bhakti we must develop for Guru, so that we can understand Shastra. What is the meaning of this? Ya, jadi yasa dewi para baktir, yata dewi tata guru. Artinya kita hendaknya mengembangkan pelayanan cinta kasih yang sangat tinggi, yang sangat mendalam kepada Krishna, dan juga cinta kasih yang sama, pelayanan yang sama, yang mendalam, yang sama kita tujukan pada Krishna juga kita lakukan, persembahkan kepada guru. I have so much bhakti for Bhagavan, but I don't have bhakti for Guru. So how can I understand what is written in Shastra? Ya, tapi kalau kita berpandang, oh, saya hanya perlu melakukan ya pelayanan dan perlu mencintai Krishna, tapi untuk guru, no way gitu, ataupun tidak peduli gitu, tidak perlu mengikuti guru. Apakah itu artinya kita tidak sungguh-sungguh mengerti artinya sastra? Shastra, meaning of Shastra one can understand if he is having same type of bhakti as he is having for Bhagavan, same type of bhakti he is having for Guru, then Gurudev will speak from Shastra, he can understand. Otherwise he cannot understand Shastra. Ya, jadi kalau orang sungguh-sungguh mengerti sastra, ya, artinya dia pasti akan mengembangkan pelayanan dan cinta kasih yang sama, baik kepada guru maupun Krishna. Tapi kalau dia tidak mengembangkan cinta kasih yang sama kepada guru dan Krishna, artinya dia tidak mendengarkan sastra, dia tidak mengerti sastra, dan dia tidak mendapatkan karunia dari sastra, tidak mendapatkan karunia dari guru. Oke? Rem perut. A bit louder. What does it mean to have devotion to the Guru then? How does that manifest? How can you see it? How can you tell? Go to guru. How can we understand devotion to Guru? What's the symptom? Yeah. How can we see that we have devotion? To Guru. What is the symptom in us that we have devotion? What is the symptom that we develop devotion to guru? Guru Bhakti. Guru Bhakti, yeah. Yeah. How we can see that we Have Guru Bhakti. have Guru Bhakti? That we will not never turn our face from Krishna. That means we have Guru Bhakti. If we are turning our face from Krishna towards Maya, that means we don't have Guru Bhakti. Guru is always trying us to Bring. turn our face towards Krishna. If we are not turning our face towards Krishna, then how can we say that we have Guru Bhakti? Jadi guru selalu mengajarkan kita, ya, tujuan daripada guru datang untuk mengantarkan kita kembali pada Krishna, untuk mengalihkan pandangan kita kembali kepada Krishna. Tapi kalau kita semakin jauh dan berpaling kepada Krishna, artinya kita tidak memiliki pengabdian kita kepada guru. Jadi ciri orang yang memiliki guru bakti artinya dia selalu tekun dalam pelayanan kepada Krishna. Selalu mengarahkan pandangannya pada Krishna. Then, from one here. Terima kasih.
Jadi di dalam lagu daripada Srila Bhaktivinoda Thakur, beliau menjelaskan bahwa setiap penderitaan atau kesengsaraan yang beliau dapatkan di dalam jalan bakti ini, itu beliau rasakan seperti kebahagiaan yang tertinggi. Begitu juga Kunti di dalam beliau bertubi-tubi mendapat masalah penderitaan seperti itu, justru menguatkan bakti dan keyakinan beliau kepada Krishna. Jadi apakah mungkin bagi kita sebagai roh-roh yang jatuh seperti ini, yang terikat seperti ini, jangankan cobaan yang bertubi-tubi seperti itu atau penderitaan, sedikit saja kita menderita di dalam jalan bakti ini, kita bisa kehilangan keyakinan, kita bisa ngambul, kita bisa pergi dari jalan bakti ini seperti itu. Apakah mungkin karena kita tahu di Srila Bhaktivinoda Thakur, Ibu Kunti, beliau jiwa-jiwa yang sangat agung di dalam jalan bakti. Apakah mungkin jiwa yang terikat pada jiwa seperti kita ini bisa mencapai ke dalam kesadaran seperti itu? Karena apakah bagaimana proses untuk mencapai kesadaran seperti itu? Mostly in the song of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur mentioned that every kind of suffering he get in devotional service is become like a nectar for him and make him become more stronger in bhakti. Like in Mother Kunti prayers also, even Mother Kunti pray to get more and more suffering in order to get Krishna mercy or to always remember Krishna. Because when they are suffering, Krishna always with them, like that. So, but we as conditioned soul, even we get a small kind of suffering or when we get some taste in this devotional service, sometimes mostly we become disappointed or we left our devotion, our bhakti. Is that possible as conditioned soul? We get that stage when we become happy to get the suffering when during this devotional service. When we get the suffering, when we do bhakti, when become happy and then become joyful, like that. And how is the process to attain that stage? Whenever we are suffering, we must think that we have committed some type of offense or mistake in our past life. Therefore we are suffering, and this suffering is given by Krishna. That is His mercy, because He is making us pure so that we can go to Him. Jadi jawaban atas pertanyaan ini adalah setiap kali kita mendapatkan penderitaan dalam hidup kita di dalam bhakti ini, kita hendaknya mengerti dan mengerti bahwa segala penderitaan itu muncul karena kesalahan ataupun dosa yang telah kita lakukan dalam hidup kita yang lampau. Dan sekarang Krishna memberikan penderitaan itu, hendaknya kita terima karena ini adalah sebagai karunia Krishna untuk menyucikan diri kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga ketika kita sudah menjadi sangat murni, kita bisa kembali kepada Krishna. Haridas Thakur was a great devotee of Krishna. He was always meditating on Krishna, chanting Krishna name, but still he was suffering. When he was suffering, that time he was thinking, this is Krishna's mercy. Krishna is making me pure so that I can go to him.
Jadi Guru Maharaj memberikan contoh kehidupan Haridas Thakur. Haridas Thakur adalah penyembah murni Sri Krishna. Tetapi ketika beliau mendapatkan penderitaannya, mendapatkan hukuman dari para para tentara dari pemerintahan ketika itu, Haridas Thakur berpikir, oh ini adalah karunia yang sangat besar dari Krishna. Karena dosa-dosa dari hidup saya yang lampau, sekarang Krishna memberikan hukuman supaya saya dibebaskan dari segala pencemaran, dan beliau ingin menyucikan diri saya sehingga saya memenuhi syarat nantinya untuk dapat kembali kepada Krishna. So when a bhakta is suffering, he should think always that this purification is going on and Krishna has put me in the purificatory process. Jadi ketika penyembah ataupun setiap penyembah berada dalam penderitaan, hendaknya penyembah itu berpikir bahwa Krishna sekarang sedang menyucikan diri saya, ataupun proses penyucian atas karunia Krishna sekarang sedang berlangsung. Yes, Prabhu. When we sometimes read what the previous acharyas state, something, some shastra or from their books, sometimes I hear some of our senior devotees don't seem to accept what the previous acharyas say. Why is this? He was saying that sometimes the senior devotee not accepting statement from previous acharya. So why like that? But Prabhu has a question that sometimes he said that the senior devotee you mean, senior devotee not accept the word or the teaching of the previous acharya. So why is like that? Why? How they will be called as senior devotee? If they are not accepting previous acharya what they are saying, how they will be called as senior devotee? Jadi tadi Prabunya bertanya, ya, ada yang disebut sebagai penyembah senior, ya, tetapi beliau tidak menerima tidak menerima ajaran daripada ataupun ucapan dari para acarya terdahulu. Kemudian Guru Maharaj bertanya lagi, bagaimana dia disebut sebagai penyembah senior kalau dia tidak menerima ajaran para acarya? If they will not accept previous acharya, so what they will understand about Bhagavan Krishna? Ya, jadi kalau mereka tidak menerima ya ajaran para acarya terdahulu, bagaimana dia tidak dapat mengerti tentang Krishna? So one day they will speculate only. Ya, kemudian kalau dia terus seperti itu, tidak menerima ajaran para acarya, tidak mengakuinya, ya pasti nantinya akan terperangkap dalam pengetahuan spekulasi aja. Because the jnana, the knowledge is coming from Krishna through Acharya Parampara. Ya, karena pengetahuan yang diturunkan oleh Krishna itu diturunkan melalui para Acharya Parampara. If we will not follow the Acharyas, so how will be benefited? Kalau mereka tidak mengikuti para Acharya, bagaimana mereka dapat mendapatkan keuntungan, diuntungkan? Some will say, I accept only Prabhupada. I don't want to accept Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. That is, I think, the way you asked, this is the... Some they say, we accept Prabhupada, we don't accept Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. But Prabhupada, where from he got? Yeah. He got from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, he got from it his Guru Gaurkishna Das Babaji Maharaj. So if we will say that the previous Acharya we should not follow at all,
So then, after some time, we will go for half-hand logic. Half-hand logic, you Ya. know. Jadi Guru Maharaj mengerti itu. Ya, ada beberapa orang ataupun beberapa penyembah yang mengatakan, saya perlu menerima pengetahuan dari Prabhupada. Saya tidak perlu menerima pengetahuan dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Sedangkan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati adalah gurunya Prabhupada. Ya. Dan dari mana Prabhupada mendapatkan pengetahuan? Dari gurunya, dari Srila Bhaktisiddhanta gitu. Ya. Dan Srila Bhaktisiddhanta mendapatkan dari Srila Gaur Kisarada, begitu demikian selanjutnya. Tapi kalau kita mengatakan hanya menerima dari Prabhupada saja, We have not understood Prabhupada properly. We can say like that. ya, ataupun dapat dikatakan ya, kita tidak mengerti Srila Prabhupada dengan cara yang benar, itu artinya. Jadi itu dijelaskan seperti logika ayam dan telur gitu. Ya. Pernah mendengar rebutan tadi logika ayam dan telur? Pernah? Ya. Ayam kan pantatnya mengeluarkan telur. Ya, kepalanya makan jagung. Terus yang memelihara ayam ini, ya, kepalanya ini, mulutnya ini, paruhnya ini merugikan. Yang menguntungkan ada pantatnya. Jadi dipotonglah kepalanya supaya dia tidak rugi, tidak perlu memberikan jagung, dapat telur-telurnya saja gitu. Tapi kalau kepalanya sudah dipotong, apakah ada telurnya lagi gitu? Lucu juga ya kalau ada yang berpendapat seperti itu, hanya menerima dari Prabhupada terus tidak mengakui dari karya tersebut. Yes, please. Maaf kalau pertanyaannya kurang berkenan. Dalam bakti ini kan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, apapun perintah guru ataupun perintah sastra seperti itu. Tapi dalam kenyataannya itu kadang kita sudah berusaha melakukan pelayanan, banyak orang yang mengkritik, jadi apapun yang kita lakukan pun ini salah, itu salah, seperti itu. Jadi padahal kan seharusnya seorang Waisnawa itu kalau memang sahabatnya melakukan kesalahan, dia akan memberitahu di depan, tapi malah kebanyakan kok ngomongnya di belakang seperti itu. Selalu apa yang kita lakukan itu kok salah pada mereka itu. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang seperti ini? Chaitanya Prabhu has a question. In this Bhakti path, even we already try to do the best of our ability to follow the Guru instruction, to do the devotional service, but still other people, other devotees, they criticizing us, or sometimes even not try to rectify if we do something wrong, but they spoke behind like that, criticizing. So how we can avoid that kind of criticism in order to fix in devotion? This criticism will give us strength to become more sincere devotee. Ya, jadi kritikan itu hendaknya dijadikan sebagai obat kita untuk menjadikan kita lebih kuat dan menjadi lebih mantap di dalam bhakti. In bhakti path, many obstacles will come. Dalam jalan bhakti banyak sekali ada yang dijelaskan kalau dulu tantangan, hambatan dan gangguan yang akan muncul. If you will not do anything, you will not get any criticism. Ya, kalau kita juga tidak melakukan apa-apa, apakah kita bebas dari kritikan? If you do something, then they will say, oh, this is not nice.
You could have done this like this. Sometimes it will help us also. We can learn something also. Jadi kadang-kadang kalau dalam bakti mungkin ada yang mengatakan, oh dia kok melakukannya seperti itu, mestinya dia melakukan seperti ini gitu. Ya kadang-kadang kritikan itu juga dapat menjadi mengingatkan kita untuk melakukan yang terbaik. Criticism is nice. Jadi kritikan itu baik menurut Guru Maharaj. Karena Guru Maharaj sudah banyak sekali mendapatkan itu. Karena itu beliau kuat. How much criticism you got? You just started your life. I, from 1988 until 1999, criticism was going on about me. Yeah. Even someone is writing until 2-3 pages. Yeah. Regularly, not 2-3 pages only. Regularly. From what years that? From? Since Gurudev left. Yeah. 96. 96? 96, 97. 97. Ya. Jadi selama setahun penuh itu dari 96 sampai 97 itu berlembar-lembar itu, bahkan sampai kopinya dikirim kepada saya. Ya. Ya, kritikan yang kita peroleh di sini belum seberapa, Prabu. Writing against me and sending copy to whole world. Iya. Jadi kritikan ditujukan pada Guru Maharaj dan kopinya itu dikirim ke seluruh dunia kepada saudara-saudara untuk bisa mengucilkan Guru Maharaj. Saya juga sering dapat kopinya. Ya. Tapi saya tahu mana yang benar dan mana salah. Dan sekarang orang itu masih hidup dan masih terus juga gitu. Tidak pernah berhenti. Bagi yang mengkritik. So what is your reaction when you got that kind of criticism? That letter so much. I was putting on under my pillow. I sleeping always on that. Jadi reaksinya Guru Maharaj dia tidak marah, justru dikumpulkan surat-surat itu ditaruh di atas bantal dan beliau tidur di atas bantal. Lebih nyenyak lagi tidurnya. I'm sleeping nicely. Jadi beliau bisa tidur nyenyak karena dipakai bantal itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu baru sampun? Ya, Anda silakan. Bagaimanakah ciri-ciri atau keadaan seseorang bila dia mendapat karunia dari What is the symptom that someone got the Guru Mercy, Guru Kripa? He will already told. Yeah. He will turn his face towards Krishna. Itu, He will not forget Krishna. ya. Dan tadi sudah diuraikan ciri orang mendapatkan karunia guru, ya dia pasti mengalihkan pandangannya kepada Krishna dan ya lebih rajin lagi datang ke ashram melakukan pelayanan. Ya.
guru, saat sisya. Mereka adalah semua penyambung. Bagaimana roh yang terikat itu mampu carry out order dari gurunya? Gimana? Sekali lagi, lebih keras. Singkatnya, bagaimana jiwa yang terikat itu bisa menjalankan perintah gurunya? Dari mana? Bagaimana semangat yang didapat? How this Bada Jiva can carry the order of spiritual master nicely. What we know that like Prabhupada, Gurudev, they are all are the Satguru, Satsishya, and is from the spiritual world. But we are as a conditioned soul. We don't have that qualification. How then we can follow the order of Guru nicely? That we don't have qualification, therefore we don't want to carry out order of Guru. Jadi karena kita sebagai Bada Jiwa tidak memiliki kualifikasi, jadi karena tidak memiliki kualifikasi itu menjadi alasan kuat untuk kita tidak mengikuti guru. They are all great personalities, so therefore they were doing. I am a very tiny one, Bada Jiva, conditioned soul, so I cannot do it. Iya. Jadi karena beliau-beliau itu adalah roh-roh yang agung dan sama-sama datang dari rohani, ya gampang mereka beliau-beliau mengikuti karena kita sebagai roh yang terikat, kita tidak mampu melakukannya, ya tidak perlu ikut perintah guru. Apa seperti itu? A simple excuse. Itu adalah ya ngeles, pemaaf yang apa namanya, yang sederhana gitu. Alasan yang sederhana untuk malas gitu. Guru is trying to make us mukta, free, liberated, not baddha. Ya, jadi karena beliau tahu kita sedang menderita di dunia materi ini, karena itulah beliau datang untuk membebaskan kita, bukan untuk membuat kita menjadi badan, daripada menjadi mukta gitu, bukan untuk kita menahan kita untuk menjadi badan seterusnya gitu. Tujuannya. If we follow Guru, then we can become mukta also. Ya, kalau kita mengikuti guru, kita pun ya menjadi mukta. Don't want to remain baddha. Ya, jangan selamanya menjadi badan. How then we get strength to follow the Guru instruction? Follow Guru instruction. Yeah. We should put faith on Guru. Yeah. Adu Shraddha. Ya, jadi tadi kan Prabu menyatakan bagaimana kita sebagai Bada Jiwa untuk mendapatkan kekuatan untuk mengikuti perintah guru. Ya kita harus mengembangkan keyakinan yang sepenuhnya kepada guru. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan pada guru, bagaimana kita mengikuti perintah beliau? Karena itu jelasan ado sraga, tata sadu sangha. Jadi keyakinan itu yang penting. We are Shishya. Shishya means what? We should accept sasana. We should accept discipline. Guru will inflict discipline on us. We should accept it. Then we can become Shishya. Jadi kembali pada topik tadi, guru sastra. Sasana. Ya, sasana. Karena dari sastra itu asal katanya sas. Itu artinya sasana. Yang di Bali sasana gitu. Sasana kan juga artinya disiplin, etika dan sebagainya. Jadi guru memberikan kita sebagai sisya. Sisya artinya apa? Sisya artinya supaya siap untuk didisiplin oleh guru. Therefore Arjuna said to Krishna, Sishyatayang sadhimang tvam. Karena itu inflict discipline on me. Karena itu Arjuna
menyampaikan di dalam Bhagavad Gita 14 sloka 7 kalau tidak salah itu. Sisya steham sadimam tuam prapanam. Oh, Sri Krishna, sekarang saya menjadi jiwa yang sepenuhnya berserah diri kepada Anda. Mohon ajarkanlah kepada hamba dan berikanlah hamba disiplin gitu. Itulah artinya sisya. Artinya kita siap untuk menerima disiplin dan untuk menerima perintah dari guru. Apabila seorang murid berada dalam masalah, kemudian gurunya berada jauh dari dia, kemudian dia berdoa kepada gurunya, menangis, memohon bantuan, apakah gurunya merasakan dan mendengar doanya, kemudian memberikan bantuan kepada murid? So Karuna has a question that when the disciple get the problem, but the guru is far away. Yeah. When the disciple got the problem and then cry seriously and piteously and pray to guru, is that guru hear the prayer of the disciple and can give help to the disciple? Guru is always there. Guru selalu ada bersama murid. If you have love for Guru, Guru is always with us. Kalau kita memiliki cinta kasih, keyakinan yang mendalam kepada guru, guru selalu bersama kita. So any problem will come, we just pray to Guru. Ya, masalah apapun yang muncul, berdoalah kepada guru. And Guru will show how to go, how to deal with that subject. Ya, karena guru pasti akan memberikan inspirasi, memberikan karunia bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu, bisa keluar dari masalah itu. Kenapa demikian? Karena guru jauh, kita di sini, guru di India gitu. Bagaimana beliau tahu kalau kita menyampaikan doa itu? Kalau gitu kita mempunyai keyakinan yang kokoh, ada cinta kasih gitu. Karena Paramatma juga ada dalam hati kita, dan juga di langsung guru Quranian adalah perwujudan dari Paramatma. Sederhana saja kita bisa mengerti. Kan? Oke, masih ada lagi bertanya? Oke. Ya, baik kita akhiri sampai di sini ya. Jai Bhagavad Gita.